Sebelum ke materi, pastikan kalian mematuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas jika kalian terpaksa keluar rumah. Let's English time! English time. English time. English time. English time. English time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun kita tidak bisa belajar secara tatap muka. Nah, untuk pembelajaran pertemuan pertama, ternyata memang tidak bisa tatap muka, kita alihkan ke pembelajaran dalam bentuk video. Silahkan kalian buka buku catatan bahasa Inggrisnya dan persiapkan juga KS Bahasa Inggris yang sudah ada. Silakan buka halaman 2 dan 3. Hari ini kita akan belajar tentang chapter pertama, yaitu bab pertama tentang May I Borrow Your Dictionary, tentang alat-alat atau perlengkapan sekolah. Silakan dibuka halaman 3-nya. Di sana ada listening. Ada gambar di sana. Nah, di sana ada gambar, itu perlengkapan atau alat-alat sekolah yang sering kalian gunakan. Kita buat kosakata terlebih dahulu. Silakan buka buku catatan bahasa Inggrisnya, siapkan juga pulpennya. Kita tulis kosakata dalam bahasa Inggris tentang perlengkapan atau alat-alat sekolah. Sambil dipersiapkan, Bapak bacakan. Kosakata pertama, lihat gambarnya, yaitu pensil. Pensil, sama seperti penyebutannya, hanya saja dalam bahasa Inggris penulisannya S itu diganti dengan C, tetapi sama untuk penyebutannya, yaitu pensil. Pensil, jemahannya sama pensil. Kemudian ke yang kedua, itu pen. Gambar kedua, pen. Apa pen? Itu artinya pulpen. Untuk gambar kedua berarti itu artinya pulpen. Kemudian lihat yang gambar ketiga. Gambar ketiga itu eraser, dibacanya eraser. Eraser artinya penghapus. Eraser itu penghapus khusus untuk penghapus karet, namanya eraser. Atau untuk penghapus pensil, namanya eraser. Kemudian ada lagi namanya rubber, sama itu juga penghapus. Kita lanjutkan ke kosakata yang keempat, yaitu correct atau ruler. Ruler. Ruler artinya garis. Boleh lihat gambarnya. Yang paling bawah setelah pen itu ada gambar penggaris. Dalam bahasa Inggris, penggaris dibaca ruler. Ruler. Lanjutkan ke kosakata yang kelima, yaitu marker. 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 Asal katanya mark tanpa E dan R atau IR. Mark. Mark artinya tanda. Kemudian berubah menjadi bentuk alat, yaitu marker, ditambahkan IR atau E dan R di belakangnya. Marker artinya alat yang digunakan untuk menandai, yaitu spidol. Marker artinya spidol. Kita lanjutkan ke kosakata yang keenam, yaitu dictionary. Nah, dictionary dibacanya dictionary. Itu kamus. Nah, kamus. Dictionary itu kamus. Kosakata ketujuh yaitu crayon. Crayon. Sama dalam bahasa Indonesia juga artinya crayon. Tapi penulisannya menggunakan huruf A. Berubah yang C awal di crayon menjadi crayon dalam bahasa Indonesia. Lanjutkan ke bag. Apa bag? Bag, tas ya. Sesuai dengan gambarnya, lihat yang di bawah gambar dari ruler atau penggaris, itu bag. Bag itu artinya tas. Kata-kata nomor 9 yaitu book. Nah, book sudah pasti kalian sudah tahu artinya, itu untuk buku. Kemudian pencil case. Pensil case itu apa case?
Kalau misalkan kalian sering dengar kata soft case, nah sama itu case akhiran case. Case itu artinya tempat atau wadah. Berarti kalau pencil case artinya tempat atau wadah pensil. Nomor 11, picture. Picture, dibacanya picture. P-I-C-T-U-R-E, picture. Artinya gambar. Picture, gambar. Kemudian nomor 12-nya whiteboard. Whiteboard. White, putih, board, papan. Berarti bukan papan putih ya. Berarti papan tulis. Whiteboard artinya papan tulis berwarna putih. Nah, itu whiteboard, tapi terjemahkannya papan tulis saja. Untuk kosakata selanjutnya silahkan lihat di deskripsi video. Ini sengaja Bapak tidak tulis semua kosakatanya agar videonya tidak terlalu lama ya. Jadi kalian bisa fokus ke materinya karena kalau misalkan durasinya lebih lama nanti kalian tidak fokus ke materi. Untuk kosakata selanjutnya lihat di deskripsi video. Kemudian untuk gambaran materi hari ini itu tentang alat-alat atau perlengkapan sekolah. Lihat, ini akan kita nanti pelajari. Boleh dilihat yang halaman 3. Nah, ini kita sudah belajar menerjemahkan pensil, pulpen, kemudian dictionary. Di sini ada gambar korektor pen, tapi Bapak nggak nulis kok terjemahannya. Ya, nanti ada untuk korektor pen, kemudian beberapa lagi alat atau perlengkapan sekolah yang tidak Bapak tulis kosakata di video ini, lihat di deskripsi video. Korektor pen ini artinya alat untuk menghapus pulpen, apa namanya? Kalau biasanya kalian penyebutannya tip X, nah itu bahasa Inggrisnya corrector pen. Ya, Bapak kita lagi untuk kosakata selanjutnya ada di deskripsi video. Silakan diklik saja. Lanjutkan ya materinya. Sekarang lihat di halaman 4-nya. Halaman 4 dan 3 karena masih hubungan dari yang paling bawah sampai berlanjut ke halaman 4. Kita fokus dulu ke halaman 3-nya. Nah, ini. Kita coba menerjemahkan. Lihat yang task 2 atau latihan kedua. Ini nih. Nah, ini ketikan yang paling bawah. Kita akan coba membacakan beberapa kalimat percakapan tentang alat-alat sekolah. Lihat yang nomor 1. Gambarnya apa ini? Pensil ya. Di sini ada percakapan 2 orang yang membahas tentang pensil. Orangnya itu Dina dan Arini. Nah, kita bacakan dalam bahasa Inggris. Kalian cukup dengarkan, nanti sambil dilihat juga terjemahannya ya. Dina, do you mind if I use your pencil? Do you mind? Do you mind if I use your pencil? Jawaban Arini, sure. Dibacanya sure. Sure. Here you go. Here you go. Here you go. Sure. Here you go. Terjemahannya. Untuk yang cakapan yang pertama itu tentang pensil. Terjemahannya nah ini. Dina, do you mind? Apakah kamu keberatan? Atau sudikah kamu? Do you mind artinya apakah kamu keberatan? Atau boleh juga diterjemahkan dengan sudikah kamu? Nah itu ya. Do you mind? Apakah kamu keberatan jika saya use your pencil? Use menggunakan your. Artinya kamu, tetapi terjemahkan di belakang setelah kata benda. Your pencil. Pensilmu berarti your pensilmu. Apakah kamu keberatan? Do you mind? Apakah kamu keberatan if I use jika saya menggunakan your pensilmu? Jawaban hari ini sure. Here you go. Sure artinya tentu. Sure, tentu.
Here you go. Ini dia pensilnya. Here, ini you go. Ini dia pensilnya. Here you go. Pak, di sana ada kata you, kok nggak ada terjemahan you-nya? Dalam bahasa Inggris tidak semua kalimat jika diterjemahkan secara kosakata itu menjadi sesuai dengan kosakatanya. Dalam bahasa Inggris, jika sudah menjadi sebuah kalimat, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa lain sama terjemahannya ada yang berbeda, tetapi pengertiannya sama ke sana. Ini terlihat seperti kalimat ini. Here you go. Ini dia pensilnya. You dan go ini mengarah kepada bendanya apa itu? Pensil. Berarti here you go artinya ini dia pensilnya. Paham ya? Kita lanjutkan ke latihan yang nomor 2-nya. Lihat di sana ada gambar apa ini bahasa Inggrisnya? Eraser ya. Atau penghapus eraser ini. Eraser penghapus. Kita coba bacakan bahasa Inggrisnya dari percakapan dua orang yaitu Isti dan Asi tentang alat atau perlengkapan tentang penghapus. Isti, may I borrow your eraser? May I borrow your eraser? Nah, untuk terjemahan yang kedua yang tentang penghapus ini kita terjemahkan. May I borrow your eraser? May I borrow your eraser? Ya, bolehkah saya? May boleh saya borrow, meminjam. Your eraser, penghapusmu. May I borrow your eraser? Bolehkah saya meminjam penghapusmu? Jawabannya dari Asih, of course no. Of course no. Tentu saja tidak. Of course no. Tentu saja tidak ini ya. Nah ini. Of course no. Tentu saja tidak. Ya, nah, di sini. Tentu saja tidak. Atau misalkan kita ke... Nah ini, bentar ya. Kita perbaiki dulu. Kita hapus dulu ini. Nah nih. Nah. Kita terjemahkan ini. Ini ya. Of course no. Tentu saja tidak. Gitu ya. Tentu saja. Ini Bapak tulis manual ya. Saja. No itu tidak. Tentu saja tidak. Of course no. Tentu saja tidak. Go ahead. Artinya silahkan. Nanti ada terjemahan yang sudah Bapak tulis. Ini sekedar menulis saja supaya kalian tahu nanti menerjemahkannya. Of course, tentu saja. No, tidak. Go ahead artinya silahkan. Kemudian kita lanjutkan ke yang nomor 4. Ini apa namanya? Udah ada terjemahannya. Kamus berarti bahasa Inggrisnya dictionary. May I use your dictionary? May I? Bolehkah saya menggunakan kamusmu? Use menggunakan, lebih tepatnya boleh menggunakan atau kalau misalkan menggunakan di sini boleh juga diterjemahkan dengan meminjam. May I use? Bolehkah saya menggunakan? Bolehkah saya meminjam your dictionary? Kamusmu? Jawaban Kori, yes, you may. Yes artinya ya. Ya, you may, boleh. Yes, you may, ya boleh. Kemudian yang gambar nomor 5. Ini gambar 1, gambar 2. Harusnya ketiga dulu kan ya. Karena yang gambar ketiga atau latihan ketiga itu ada di halaman 4. Supaya kalian tidak bolak-balik, kita terjemahkan dulu yang nomor 4 dan 5 dulu. Nanti kita coba langsung ke halaman 5 aja. Kan nomor 5 ya. Nomor 5, what is your pencil case? What is in? What is in? In artinya di dalam. Apa
yang ada di dalam your pencil case. Nah, apakah yang ada di dalam tempat pensilmu? Ini pensil ya. Pensilmu. Apakah yang ada di dalam tempat pensilmu? Jawabannya apa ini? There is a pen. There is a pen. There ada gitu ya. Ini siapa orangnya? Orangnya Yuda ya. Jawaban Yuda. Yuda. There is there. There artinya ada. Ada. There is a pen. Ada pensil. Nah, kan Edo menanyakan ke Yuda, what is in your pencil case? Apa yang ada di dalam tempat pensilmu? Jawaban Yuda, there is a pen. Ada pulpen. Ini pulpen. Ada pulpen. Itu ya. Berarti untuk yang nomor 5 ini, untuk yang Yuda yang paling bawah, artinya there is a pen. Ada pulpen. Gitu ya. Ini tadi yang kata Bapak, nanti Bapak tulis manual. Coba hapus dulu ya terjemahannya. Nih. Nah ini nih. Bolehkah saya meminjam penghapus? Terus yang mana nih? Yang selanjutnya. Nah ini nih. Berarti yang ini terjemahannya yes you may. Ya tentu saja boleh. Kemudian terakhir ini nih. Ada pensil di dalamnya. Ini kita hapus yang Yuda. Nah ini nih. There is a pen. Ada pensil di dalamnya atau ada pensil boleh. Pakai di dalamnya supaya lebih lengkap juga boleh. Boleh diterjemahkan dengan ada pensil atau lebih lengkapnya karena di sini ada kata in ya. There is a pen. Ada pensil di dalamnya supaya lebih lengkap saja. Itu juga boleh. Ya, kemudian kita berlanjut ke halaman 3, halaman keempat, maaf. Sebelum halaman keempat, usahakan kalian sudah menulis tadi satu itu menulis kosakata yang tentang alat atau perlengkapan sekolah. Kemudian kalian kalau misalkan sudah beres menulis kosakatanya, lanjutkan menulis terjemahan yang ini nih. Yang di halaman ketiga paling bawah task 2 atau tugas kedua atau latihan kedua yang barusan Bapak tulis. Silahkan tulis terjemahannya saja ya ini berarti ya. Supaya kalian bisa lihat, fokus dulu nih catatannya. Nah ini nih. Silahkan ditulis terjemahannya. Nah, diingatkan lagi, tolong nanti setelah menulis kosakata, lanjutkan ke menulis terjemahan yang ini. Yang kelas 2 itu di halaman 3 ya, 3 dan 4. Ini terjemahkan, hanya terjemahnya saja. Berarti sudah menulis kosakata, langsung menulis terjemahan ini nih di bukunya. Nah ya, kita lanjutkan ke halaman 4-nya nih, yang harusnya nomor 3 dulu tadi ya. Tapi karena harus dibolak-balik kertasnya, langsung ke halaman 4 kita bahas yang latihan kedua untuk halaman 3. Adanya di halaman 4 di nomor yang ketiga ya ini nih, nomor 3. Kira-kira ini alat atau benda apa? Ini namanya sudah ada namanya marker. Apa tadi marker? Marker artinya spidol ya. Coba kita terjemahkan.
Shall we use the marker? Shall we? Shall we? Shall we artinya bolehkah kami use menggunakan marker, spidol. Shall we use the marker? Bolehkah kami menggunakan spidol? Jawaban oke, yes we shall. Ya, silahkan ya. Yes, yes we shall. Ya, silahkan. Nah ini adalah terjemahan untuk kelas 2 atau latihan kedua, percakapan mengenai alat atau benda-benda atau perlengkapan yang sering kalian gunakan di sekolah. Nah itu untuk materi hari ini. Nah untuk tugasnya, tadi kan hanya mendengarkan dari terjemahan nama-nama barang atau perlengkapan sekolah yang biasa kalian gunakan. Kemudian kalian menulis juga kosakatanya. Kalau Bapak ingatkan lagi, untuk kosakata yang lebih lengkap, lihat di deskripsi video. Silahkan diklik saja di deskripsi video. Di sana sudah terdapat semua kosakata yang lengkap ya. Nanti silahkan ditulis. Kita berlanjut ke latihan. Nah, untuk tugasnya, itu tugas isian ada di halaman 6. Untuk yang ada LKS-nya, ada di halaman 6. Untuk yang tidak ada LKS-nya, nanti Bapak sertakan foto tugas ini di grup WhatsApp ya, di grup WhatsApp kelas 5. Nanti Bapak sertakan dengan fotonya. Nanti kalian yang belum ada LKS-nya, silahkan ditulis. Tulis saja. Nanti tulis pertanyaannya, lalu jawabannya untuk yang tidak ada LKS-nya atau belum ada LKS-nya. Untuk yang sudah ada LKS-nya, silakan langsung diisi di LKS-nya di sini ya, langsung diisi di LKS-nya. Nah, di sini sampai nomor berapa ini? Nomor 5. Sampai nomor 5. Nanti silakan diisi untuk yang sudah ada LKS-nya. Untuk yang belum ada, silakan nanti ditulis di buku catatannya. Ditulis pertanyaannya dan isinya ya. Jangan cuma isinya ditulis tapi sama pertanyaannya. Coba kita bacakan dulu tugasnya. Ini ada reading tentang seseorang yang bersekolah di SD Nusantara. Ini SD Bina Nusantara. SD Bina Nusantara. Namanya Lina. Coba kita terjemahkan ya. Lina is a student of SD Bina Nusantara. Lina is a student of SD Bina Nusantara. Lina seorang murid, student murid. Lina seorang murid of SD Bina Nusantara di SD Bina Nusantara. Her mother, her artinya apa her? Dia ya. Her mother. Jadi terjemahannya mother dulu baru ke her. Jadi yang terjemahkan mother dulu. Apa mother? Ibu. Ibu dia atau ibunya gitu ya. Ibunya does both. Does both. Both ini asal katanya by. Bukan by yang selamat tinggal ya. By tulisannya buy. Berubah menjadi kosakata bentuk kedua yaitu both. Asal katanya buy. Apa buy? Membeli. Her mother, ibunya, just bought, telah membeli a bag for her birthday gift. Bought a bag, membelikan apa bag? Tas, ya. For her, untuk her ini siapa? Her ini kita ganti untuk Lina. Her, for her untuk Lina. Birthday, gimana? Ibunya telah membelikan tas for untuk her birthday gift. Untuk gift itu artinya hadiah. Untuk hadiah birthday ulang tahun. Her itu artinya atau kata pengganti dari Lina. Berarti gimana? Ibunya
telah membelikan. Bought asal kata buy artinya membeli. Ibunya telah membelikan a big tas for untuk her birthday gift. Untuk hadiah, diterjemahkan dari gift dulu ya. Untuk hadiah, ini supaya kelihatan. Nah, for untuk gift hadiah birthday ulang tahun Lina. Ibunya telah membelikan tas untuk hadiah ulang tahun Lina. Lanjutkan ya. Lina really likes her bag. Lina really likes, sangat menyukai her bag, tasnya. There are, artinya apa there are? Terdapat, gitu ya. Ini, there are. Ini ya, terdapat. Terdapat. Lot of thing. Lot of artinya banyak, terdapat banyak thing. Apa thing? Benda. Artinya benda. Atau peralatan. Terdapat banyak peralatan di dalam her bag, di dalam tasnya. There are, ada pensil, sebuah pensil, a pen, pulpen, ruler. Apa ruler? Garis, eraser, penghapus, sharpener, apa sharpener? Pengserut, kemudian books, buku, and pencil case, dan tempat pensil. Lina brings the bag. Lina brings artinya membawa. Lina membawa the bag, membawa tas, atau boleh juga bring ini artinya menggendong. Karena tas itu bukan dibawa tapi digendong ya. Lina menggendong tasnya to the school, untuk berangkat ke sekolah. She writes, dia menulis, on the books, di atas buku, using a pen, menggunakan pulpen. Sometimes, kadang-kadang, dia uses, menggunakan pensil, draw, untuk menggambar, picture, menggambar apa? Draw artinya gambar, picture juga gambar. Jadi gimana terjemahannya? Dia menggunakan pensil untuk menggambar sesuatu. To draw picture, untuk menggambar sesuatu. Misalkan menggambar pemandangan, menggambar lagi. Misalkan suka menggambar patung gitu ya. Atau model 3 dimensi gitu ya. Jadi terjemahannya dia menggunakan pensil untuk menggambar sesuatu. Lina likes, Lina menyukai her bag, menyukai tasnya. Nah itu untuk terjemahan yang reading. Untuk tugas yang isian. Nanti tugas kalian Bapak ingatkan lagi. Untuk yang ada LKS-nya silakan langsung diisi di LKS-nya. Untuk yang belum ada LKS-nya nanti diisi di buku catatan bahasa Inggris, tetapi ditulis dengan pertanyaannya, bukan hanya jawaban. Berarti yang ini Bapak sebutkan dulu ya, berarti yang ada LKS-nya yang di buku catatan bahasa Inggris hanya menulis kosakata dan terjemahan di halaman 4 dan 5, kemudian langsung mengisi tugas isian di halaman 6 yang ada LKS-nya. Langsung di LKS-nya ya. Untuk yang belum ada LKS-nya, berarti tugasnya itu semua di buku catatan bahasa Inggris. Pertama, menulis kosakata. Kedua, menulis terjemahan yang sudah Bapak terjemahkan tadi di halaman 3 dan 4. Kemudian lanjutkan menulis pertanyaan isian
dari halaman 6 ditulis dengan pertanyaannya. Nanti untuk gambar pertanyaannya nanti Bapak sertakan di WhatsApp grup ya. Nanti tinggal dilihat saja, langsung ditulis ulang di buku catatan bahasa Inggrisnya. Nggak tahu terjemahannya, kita terjemahkan ya. Yang nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nanti langsung diisi saja. Hanya gambarannya aja ya, tidak terjemahkan semua. Untuk nomor 1, what is the name of the reader? What is the name of the reader? What apa is the name? Siapakah nama of the reader? Reader kan artinya penulis ya. Terjemahannya apa? Nah, what is the name of the reader? Siapakah nama dari teks percakapan di atas? Siapakah nama anak yang ada pada teks percakapan di atas? Nah, kan siapa? Yang dibahas siapa? Berarti itu namanya ya. Kemudian nomor 2-nya mention. Mention artinya sebutkan. Sebutkan things. Apa tadi things? Any things. Bought a bag for birthday. Lina really likes. There are a lot of things. Tadi udah tuh. Mention thing. Mention artinya sebutkan things. Peralatan atau perlengkapan in her bag. Silakan terjemahkan sendiri. Where does Lina bring the bag? Where di mana does Lina? Di manakah Lina bring? Bring membawa the bag. Berarti ini bukan di mana artinya ke mana. Kemanakah Lina akan membawa tasnya? Tadi sudah dibahas ya. Yang mana nih? Yang ini nih. Lina bring the bag to. Nah, itu berarti jawabannya. Nomor 4. How does Lina write? How does Lina write? Dengan apa Lina menulis? Oke, dengan apa tadi? Akhir nomor 5. Untuk nomor 5, what? Nomor 5 pertanyaannya, how does, bagaimana Lina bagaimana Lina draw picture? Dengan apa Lina menggambar sesuatu? Dengan apa Lina menggambar sesuatu? Sudah dibahas ya. Nah, ini untuk tugas isiannya, nanti silahkan diisi untuk yang ada LKS langsung di LKS, untuk yang belum ada LKS-nya diisi di buku catatan. Terus diisi dengan ditulis dengan pertanyaannya lalu diisi langsung di buku catatannya. Itu ya. Ya mungkin itu saja untuk teman kita hari ini. Semoga kalian mengerti dan paham tentang materi hari ini, yaitu tentang nama-nama perlengkapan yang ada di sekolah. Tadi mulai dari pensil, pen, eraser, terus sharpener, ruler, marker, book, sampai pensil case. Itu ada beberapa nama dari perlengkapan yang biasa kalian bawa ke sekolah. Itu ya. Kemudian jangan lupa juga diisi tugasnya, dikumpulkannya langsung WhatsApp ke Bapak. Boleh kalau misalkan ada WhatsApp-nya nanti boleh ikut ke orang tuanya. Nanti untuk tugasnya difoto, sudah selesai difoto bukunya atau LKS-nya, dua-duanya tuh. Nanti langsung boleh WhatsApp ke Bapak langsung, itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa tatap muka lagi, tentunya keinginan kalian dan semua guru-guru di sini yaitu bisa tatap muka kembali. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.